pertama kali saya lulus ya, saya lulus dari kedokteran itu kan 2017. Suami pertama kali merintis praktek pribadi. Alhamdulillah antusias dari pasien sekitar, dari 3 kecamatan di sekitar Kalitidu ini, alhamdulillah antusiasnya sangat bagus sekali. Kemudian saya juga melihat dari lingkungan Kalitidu untuk kliniknya juga jumlahnya terbatas, dan untuk dokter gigi sendiri juga kurang untuk jumlah pelayanannya. Akhirnya saya memberanikan diri tadi untuk membuka klinik. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dari fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar. Alhamdulillah sampai 5 tahun ini perkembangan klinik sangat bagus sekali. Ya. Ibu sendiri lulus dari mana? Lulusan dari mana? Kuliahnya? Saya dari Muhammadiyah Surakarta. Ya. Jadi lulus tahun 2000? Lulus 2017. Ya. Itu langsung praktek di sini? Ya. Jadi saya hanya fokus ke klinik sendiri, gitu, dan usaha apotek. Ya, kalau kedepannya tetap ada cita-cita ke sana. Jadi dari saya dan suami, karena kita satu visi dan misi, tetap kedepannya ingin menjadikan klinik Zamzam menjadi rumah sakit. Rumah sakit? Gitu. Jadi kalau saya sebagai wanita karir, saya juga tidak mau menghilangkan jati diri saya sebagai seorang ibu. Nah, saya juga ingin mencetak generasi-generasi tadi, generasi-generasi anak-anak saya perempuan, jadi menjadi Kartini-Kartini hebat untuk selanjutnya. Gitu. Jadi tidak hanya memberi nasihat ke anak saya, tapi saya juga memberi contoh. Jadi tidak hanya fokus mengejar dunia, jadi juga dengan akhiratnya. Makanya untuk pesan untuk anak-anak saya, jangan tinggalkan sosialmu. Jadi yang pertama adalah sosial. Sosial dengan membantu orang. Dengan jadi dokter itu kamu bisa membantu di sekitarmu, membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, dari di situ nanti dunia pun akan mengejarmu. Terus apa Ibu, contoh yang mungkin Ibu sering berikan kepada anak-anak itu seperti apa? Selalu dalam kegiatan sosial saya selalu melibatkan mereka. Misalnya kemarin pembagian korban itu mereka malah yang jadi ini ikut tim, jadi membagikan daging. Ya, terus keliling ke anak yatim itu juga mereka ikut. Jadi mereka tahu papa mamahnya selalu menyisihkan rezeki untuk yang membutuhkan. Kalau sampai saat ini belum dikasih gadget. Jadi saya sepakat sama suami memberikan gadget di atas usia 13 tahun. Nah, jadi mereka sudah mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sebelumnya memang ada protes, mungkin karena melihat teman-temannya les gitu bawa HP, main lagi renang bareng-bareng, semuanya pegang HP, dia sendiri yang tidak. Tapi karena dia tahu alasannya kenapa mama papa tidak memberikan HP, akhirnya dia juga legowo. Protesnya dalam bentuk seperti apa? Apa emang merengek minta? Ya merengek, maksudnya kenapa sih aku nggak dikasih HP? Kemudian dari saya dan suami kan harus kompak. Jadi satu melarang ya semua juga membatasi. Gitu. Jadi saya juga tidak terlalu tidak terlalu bermain gadget terlalu sering di depan mereka juga. Jadi mungkin hanya dalam hal pekerjaan. Kalau yang merintis karir saya dari orang tua.
Orang tua. Ya, dari bapak saya dan ibu saya. Hmm. Dimulai dari nol, jadi tanpa benar-benar dari keluarga tidak mampu. Keluarga yang inilah dibilang cukup, tapi tidak berlebih. Tidak gitu. yang berlebih. Bisa diceritakan itu seperti apa perjalanannya? Ya, dari awalnya itu bapak saya usaha itu sampai gagal berkali-kali. Jadi kayak usaha apa itu? Awalnya itu buka sound system, gagal, bangkrut ya. Usaha jual beli motor, bangkrut. Nah, saya setelah ditekuni beberapa kali buka toko kayak toko kelontong gitu, toko gula apa kebutuhan sehari-hari. Ya itu juga gagal. Terus akhirnya apotek. Jadi yang sebelah ini sebelah rumah, ya itu pertama kali berdiri. Itu pas saya SMP. Saya SMP berdiri ini apotek itu. Apoteknya. Ya. Terus setelah ditekuni karena bapak juga orang medis, ya kan, akhirnya setelah tahu alur kelebihan dan kekurangannya, akhirnya bisa survive. Setelah itu baru buka cabang, menambah cabang yang lain. Menambah cabang. Jadi awalnya memang dari Kali7 ini ya, dari Kali7 ini agak terus sukses gitu ya, ramai, banyak pembeli. Gitu. Baru kita berani ini. Buka cabang yang nambah lain. Cabang. Kalau boleh tahu Ibu, sampai sekarang itu apotek sudah berapa cabangnya gitu? Kalau sekarang dari Bapak ada 10. 10 ya, kalau saya ada 7. Itu semuanya di Bojonegoro apa aja? Di luar Bojonegoro? Ya, di Bojonegoro. Bojonegoro. Ya. Yang pertama siapkan kan niat dulu ya. Niat yang bulat dulu. Setelah itu pelajari dulu apa yang mau kamu bangun, apa yang mau kamu dirikan sesuai dengan passion. Kamu nyaman nggak dengan Anda usaha nyaman nggak dengan usaha itu? Anda suka nggak dengan usaha itu? Kalau kita tidak nyaman, menjalaninya nggak enjoy, otomatis nggak berkembang. Setelah nyaman, setelah bener ini passionku ada di sini, aku mau usaha ini. Setelah itu modal, ya kan? Pertama modal, kalau memang itu contohnya apotek ya. Apotek itu kan bukan hal yang fast moving, jadi kayak bukan kebutuhan sehari-hari kan. Iya, orang kita sakit nunggu orang sakit, iya. Nah, otomatis modalnya kalau bisa modal sendiri, jangan modal hutang. Penting juga ini, Bu. Iya. Iya, kecuali kalau kelontong gitu ya, muternya cepat. Indomaret, muternya cepat. Nah, itu enggak apa-apa, sudah pasti untuk pendapatan tiap bulan. Gitu. Sedangkan saya klinik juga pendapatannya tidak pasti. Ada hujan, kadang-kadang pasien sepi. Kalau musim DP, musim sakit, pasiennya tinggi. Itu yang paling penting di situ. Ya, modal dulu. Pertama, niat tekad dulu. Ya, tekad dulu. Terus yang kedua, modal. Ada yang lain? Terus yang ketiga istiqomah. Ya kan? Misalkan naik turun, ya enggak apa-apa, dijalani terus. Kita cari kelebihannya apa, kekurangannya apa. Misalkan saya pertama kali buka apotek, itu kan saya harus nyari titik sebelahnya pasar atau titik pusat ramainya di kota itu atau di kecamatan itu di mana. Gitu. Jadi kita lihat, saya survei itu malam dilihat tetap ramai enggak daerahnya, gitu. Jangan-jangan ramainya cuma pagi tok, malam nggak ada orang lewat. Otomatis itu kan juga omsetnya juga rendah. Nah, kalau omset rendah kan kayak operasionalnya terganggu. Jadi lokasinya tadi perlu dipikirkan matang-matang. Itu alasan mengapa dokter ini memilih di tempat-tempat yang lain, di kecamatan gitu. Tempat kecamatan terpencil itu kan jarang toh orang-orang yang ini berani gitu, karena obat itu kan juga ini ya jangka kadaluarsanya kan 2 tahun sampai 3 tahun. Kalau nggak laku, kalau kelontong bisa dipakai setiap hari, pakai sendiri gitu. Kalau obat siapa yang nggak mungkin konsumsi. Iya, itu seperti apa Bu mengatasi? Jadi kalau kayak gitu kita sebelum 6 bulan kita sudah retur. Ya, jadi karyawannya yang disiplin. Jadi sebelum ED, 6 bulan sebelum ED harus sudah dikembalikan ke pabrik.
jangan kubur cita-citamu, jadi tetap semangat untuk meraih apa yang kamu impikan. Wanita itu tidak terbatas karena kita kaum lemah, ya, seperti yang dilontarkan zaman dahulu ya. Kalau zaman sekarang, Kartini pun, perempuan pun juga bisa berkarya. Ya, seperti saya misalkan di dunia medis itu perlu integritas, ketekunan, ya. Jadi tidak harus laki-laki. Jadi perempuan pun juga bisa berkarya di semua bidang. Di semua bidang. On your computer, on your tablet, and on your phone.